Waktu saya belum mengenal Tuhan, saya dunia saya tuh dunia begajulan ya Bu. Ya, saya nakal, saya ngerokok, mabuk. Tapi di saat itu pun, di saat saya nakal pun saya mengingat Tuhan tuh seperti, ya Tuhan, kalau keadaan saya lagi seperti ini, lagi nakal gini, kalau Tuhan panggil saya kemana Tuhan, gitu kan. Nah di situ pun waktu itu memang saya dulu memang belum mengenal Tuhan. Saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya di luar Tuhan Yesus. Dan di situ saya punya, waktu itu masih pacaran, punya pacar itu orang Medan. Tapi kalau dibilang dia Kristen KTP. Nah, saya pacaran cukup lama, kita main tarik-tarikan agama. Akhirnya dia bilang gini, ya sudahlah, kalau memang keputusan kamu harus abang ikut kamu, nggak apa-apa, abang rela ikut kamu, dia bilang, menikah dengan cara kamu, dia bilang gitu kan. Tapi di situ saya tuh bertentangan, saya juga mau mencari Tuhan yang benar gitu kan. Bukan karena saya pacaran, saya diajarin sama cowok saya itu, bukan. Dan keluarga saya juga dari keluarga mama saya itu Betawi, pas saya itu orang Depok. Jadi ya kita sangat kental tentang agama. Tapi saya bukan karena orang lain mengguru-guruin saya untuk mengenal Tuhan, bukan. Satu, saya mencari Tuhan itu saya mau cari keselamatan. Di situ saya bertentangan dengan diri saya ya. Dan saya diajak ke rumah cowok saya waktu itu, saya lihat ada foto Tuhan Yesus. Saya bilang, sebelahnya ada foto papanya almarhum. Saya bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, coba tunjukin biar saya tahu bahwa memang benar ada Tuhan Yesus. Terus saya bilang, saya ngomong ke foto papanya almarhum, Om, kalau memang Om kan sekarang udah meninggal, berarti kan Om sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah melihat Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Kalau memang ada Tuhan Yesus, coba Om datang ke mimpi saya. Benar nggak ada Tuhan Yesus? Saya bilang gitu. Nggak lama kemudian, saya tuh gelisah. Saya nggak pernah dengar lagu rohani, saya nggak pernah diajak ke gereja, dan saya di mimpi itu saya sangat jelas Tuhan Yesus tuh hadir. Saya lagi dicambukin di hutan dengan pakaian jubah-jubah hitam. Terus saya nyebut Tuhan saya yang sebelumnya. Saya bilang, saya minta tolong sampai 3 kali. Itu nggak ada jawaban, dan saya tiba-tiba sebut nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba di hutan itu, di tengah-tengah pohon itu ada istana terang sekali. Saya lihat tuh ada jubah putih, dan dia cuma lambain tangannya,
cambukan saya, ikatan saya semua lepas, yang nyambungin saya jubah-jubah hitam itu hilang. Di situ saya terbangun dan saya bilang, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang gitu. Saya sholat malam, saya bilang saya tetap nggak mau jadi orang Kristen, saya nggak mau jadi orang yang murtad, saya bilang. Nggak saat itu aja Tuhan Yesus hadir lagi ke mimpinya, tapi yang saya ingat itu memang mimpi itu yang saya ingat. Lalu saya bilang ke cowok saya mau mengenal Tuhan, saya mau kenal Tuhan Yesus itu siapa. Dan dia kaget, siapa yang ngajarin kamu? Dia bilang, nggak ada yang ngajarin saya. Saya bilang gitu, saya mau kenal Tuhan Yesus. Diajaklah saya gereja, saya ibadah. Di situ jiwa saya tuh makin mau mengenal, makin mau dekat gitu kan. Tapi memang kita di saat itu sudah hampir mau menikah. Dan orang tua saya bilang, gimana nih pernikahannya? Dia bilang gitu. Akhirnya kita nikah secara keluarga saya. Suami saya ikut saya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dan di situ saya bilang, setelah menikah saya mau ikut Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tapi dengan suami saya ini Kristen KTP ya. Dia dengan zona nyamannya dia di saat itu, dia mempunyai kerjaan yang baik, terus dengan zona nyamannya dia saat itu mungkin asik ya, jadi dia pikir Tuhan nomor sekian. Tidak sampai di situ saja, akhirnya nggak lama kita menikah. Sebelum 40 hari suami saya ditangkap, masuk penjara karena narkoba. Dan di situ pun keluarga saya bilang, itulah yang bahasa Betawinya, cari lo, cari tuh pencarian lo. Akhirnya ujung-ujungnya kan suami lo masuk penjara, dia bilang gitu, karena pura-pura. Tapi di situ saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, Tuhan bersama saya, keadaan apapun saya tetap tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Di situ akhirnya saya bekerja dengan kebisaan saya bekerja di dunia salon, saya bekerja. Dan banyak orang yang ya mencemooh saya karena saya menikah cuman pura-pura, dan karena saya ikut Tuhan Yesus saya jadinya seperti ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, keadaan apapun saya, walaupun saya saat ini belum mengenal Tuhan sesungguhnya, tidak ada yang menuntun saya tetap mau setia sama Tuhan, saya bilang gitu. Dan memang waktu itu suami saya kasih Alkitab dan saya buka, saya nggak tahu dibukanya dari mana, dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya baca, saya bawa ke tempat saya kerja, ke salon, saya baca di dekat loker, sampai teman saya tuh nemuin Alkitab di loker, bilang ke bos saya, Asa ini murtad bu, makanya salonnya sepi terus, dia bilang gitu kan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya ini ujian yang baru untuk saya. Bukan berarti di saat saya semua pada menjauh, kawan-kawan saya, keluarga saya, Tuhan menjauh dari saya. Saya percaya ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik untuk saya. Di saat itu usia saya 24 tahun. Dan saya tetap yakin bahwa Tuhan ada berserta saya. Di situ saya berdoa sebisa saya baca Alkitab semengerti saya. Dan disitulah Tuhan ada suara lagi. Tuhan bilang gini, saya bilang gini, kenapa harus saya Tuhan yang mengalami seperti ini? Tapi ada suara, saya jelas benar, dia bilang gini, bukan maksudnya Tuhan itu mau melihat saya di saat ini, bukan saya sendiri gitu kan. Akhirnya saya menguatkan diri saya, iya Tuhan, saya percaya saya akan berjalan bersama Tuhan keadaan apapun. Di situ Tuhan memberkati pekerjaan saya. Akhirnya saya bisa untuk memberkati suami saya di dalam penjara juga, bisa memberkati ya sedikit banyaknya kawan gitu kan, keluarga walaupun saya dihina. Ya puji Tuhan, akhirnya suami saya pulang dari penjara. Nggak lama ya mungkin dia balik lagi dengan dunianya, di zona nyamannya dia lagi. Tidak sampai di situ juga Bu, untuk saya step demi step untuk tempaan gitu ya.
mungkin ya itulah mengikut Tuhan itu memikul salib ya. Saya bilang ya udah ke suami nih, sekarang kita berubah dan kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Terus dia bilang gini, iya nanti setiap saya bangunin mau ibadah, mau gereja, alasannya masih ngantuk, minggu depan aja. Minggu depan berikutnya saya bangunin seperti itu, sama jawabannya. Saya bilang gini, saya berdoa sama Tuhan, saya puasa 40 hari, selesai 40 hari saya puasa lagi 40 hari. Saya puasa untuk suami saya, untuk benar-benar intim sama Tuhan gitu kan. Harusnya dia yang mengajak saya untuk lebih kenal Tuhan, dan siapa sih Tuhan ini, apa sih maunya Tuhan untuk saya gitu kan. Tapi suami saya tuh dengan zona nyamannya dia, dan disitu pun Tuhan kasih masalah lagi yang baru. Saya ditipu sampai 250 juta dan akhirnya endingnya tuh sampai nggak punya apa-apa, untuk harus bayar ke bank, untuk bayar ke kawan-kawannya dia gitu kan. Saya bilang, Tuhan tahu isi hati saya mau benar-benar mengenal Tuhan sesungguhnya. Bukan dulu saya belum mengenal Tuhan, saya jadi orang jahat, saya jadi orang pemabuk. Saya bilang, sekarang saya mau mengenal Tuhan, kenapa Tuhan nggak angkat suami saya, nggak tarik untuk menjadi orang benar, saya bilang gitu. Dan di situ saya tetap berdoa untuk Tuhan, untuk suami saya, dan Tuhan bilang bukan dia yang saya mau lihat, Tuhan bilang, tetapi kamu. Saya langsung minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Berarti yang selama ini masalah itu hadir itu Tuhan mau lihat isi hati saya, seberapa saya sayang sama Tuhan, bukan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, urusan suami saya, urusan Leo, urusannya Tuhan. Saya percaya urusan apa Tuhan berurusan saat ini dengan saya, dan Tuhan mau lihat isi hati saya bilang gitu. Dan di situ puji Tuhan, suami saya akhirnya dijamah Tuhan, dan sampai saat ini suami saya melayani Tuhan walaupun berbagi dengan pekerjaannya. Tapi saya bersyukur, saya sampai saat ini saya bilang, Tuhan terlalu baik. Saya nggak pernah menangis tentang keadaan saya cuma menangis karena Tuhan terlalu baik. Tuhan mau angkat saya sebagai anaknya. Dulu saya belum mengenal Tuhan, saya jadi orang pemabuk. Mungkin kalau saya belum mengenal Tuhan dan saya nggak mau mengenal Tuhan, saya udah di neraka. Dulu saya sampai overdosis, dan disitulah Tuhan angkat saya. Puji Tuhan, saya punya anak 2. Saya arahkan anak-anak saya untuk takut akan Tuhan. Nomor 1 itu saya bilang, takut akan Tuhan. Kalau memang di dunia ini takut akan Tuhan, semua Tuhan akan jaga dan Tuhan pelihara. Itu aja. Saya cuman untuk berpesan untuk anak-anak muda, kita jatuh untuk anak-anak muda itu di dalam pasangan dan di dalam karir. Banyak karena karir kita, tapi kita harus ikut apa kata bos kita bisa meninggalkan Tuhan, dan pasangan pun juga banyak yang seperti itu. Itu aja sih Bu, saya pesan untuk anak-anak muda, tetap di dalam Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus aja. Keluarga pasti ya Bu, karena siapa sih yang orang tua yang mau anaknya untuk keluar dari agamanya yang dari dilahirkan. Tapi saya lihat, dan dari keluarga saya pun ada om yang Kristen memang. Saya lihat mereka pun untuk istrinya, untuk anak-anaknya bebas untuk memilih agama. Tapi orang tua saya tidak seperti itu. Untuk orang tua saya, anaknya tidak mau keluar dari agamanya. Tapi saya bilang, keselamatan milik pribadi. Ketika saya mati, saya tidak bawa orang tua, saya tidak bawa anak, saya tidak bawa suami. Yang saya bawa iman saya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya mungkin iman saya itu saya kuat karena
Tuhan sendiri yang memilih saya ya Bu. Saya tidak pernah, dari lahir pun saya tidak pernah bisa memilih siapa Tuhan saya yang saya harus ikutin. Tetapi ya yang dibilang lagi umat pilihan, saya bersyukur, saya puji Tuhan, Tuhan memilih saya sebagai anaknya. Dan Roh Kudus hadir ke dalam pribadi saya untuk saya kuat di dalam Tuhan, karena saya mengalami pribadi sendiri jumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang menolong saya di situ. Dan saya lihat keselamatan memang di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus untuk saya ya. Bahkan saya percaya orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan, mereka pun tahu keselamatan di dalam Yesus. Ya, pesan saya, mereka yang sudah mengenal Tuhan sangat sayang kalau untuk meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan saya bilang tidak ada keselamatan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah meninggalkan karena harta, karena cinta, bahkan karena karir. Karena keadaan titik terendah kamu pun Tuhan ada bersama kamu. Dan untuk anak-anak muda, terutama untuk anak-anak muda banyak yang ditempa dengan saya bilang dengan pasangan, itu jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Keadaan apapun kalian tetap andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kalian jatuh untuk tergeletak.